Selanjutnya kita masuk ke bagian B atau poin B. Kalau poin A adalah gerak ke bawah, nah sekarang kita masuk kepada gerak ke atas. Untuk gerak ke atas ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Nah, kalau dia gerak vertikal ke atas, berarti kita memang wajib menggunakan kecepatan awal. Karena kalau tidak ada kecepatan, maka tidak akan ada gerakan ke atas. Ya, berarti di sini hanya ada satu saja, yaitu gerak vertikal ke atas. Untuk gerak vertikal ke atas, kalau kita perhatikan gerak vertikal ke atas ini, misalnya ini ibu lempar ke atas. Oke, artinya benda ini menjauhi pusat bumi. Ya, saat benda itu menjauhi pusat bumi, maka akan terjadi perlambatan. Oke, akan terjadi perlambatan. Maka dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa gerak vertikal ke atas adalah salah satu gerak perlambatan. Kenapa? Karena benda tersebut menjauhi pusat bumi. Karena dia adalah perlambatan dan dia bergerak di sumbu Y, maka rumus ini yang ibu kotakin sebelumnya kita pindahkan dengan syarat tanda gravitasinya kita ubah menjadi tanda minus seperti pada gerak horizontal sebelumnya. Saat dia diperlambat, maka A-nya adalah bernilai minus. Yuk, kita masukkan untuk HT. HT sama dengan H0 plus V0T plus setengah GT kuadrat saat benda itu mendekati pusat bumi, atau dia vertikal ke bawah atau dia jatuh bebas. Nah, saat dia vertikal ke atas menjauhi pusat bumi, maka tanda G di sini akan bernilai min setengah GT kuadrat. Oke, selanjutnya ada VT sama dengan V0 plus GT kalau dia mendekati pusat bumi. Nah, kalau dia menjauhi pusat bumi berarti menjadi minus GT. Dan yang terakhir ada VT kuadrat. Kalau di VT kuadrat itu kamu perhatikan sama dengan V0 kuadrat 2G, berarti G-nya harus tanda minus, maka min 2G kali H. Sudah? Nah, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan saat dia bergerak vertikal ke atas. Oke, nah pada benda yang dilempar vertikal ke atas, udah perhatikan pada benda yang dilempar vertikal ke atas, saat benda pada posisi tertinggi atau mencapai posisi tertinggi, perhatikan dan simak. Saat benda dilempar vertikal ke atas dan benda tersebut tepat pada posisi tertinggi, maka kecepatannya sama dengan 0. Oke, misalnya kalau kamu melempar benda, maka ada saat benda tersebut terdiam pada puncak, pada posisi tertinggi. Nah, disitulah letak V saat H maksimum atau ibu bilang saat posisi tertinggi sama dengan 0. Nah, dari pernyataan itu kita melihat ada hubungan antara VT dengan H. Nah, saat VT, ibu bilang ini adalah VT, V pada waktu tertentu. Nah, sekarang waktunya ibu ambil sebagai waktu posisi tertinggi. Ibu ambil sebagai pada saat posisi tertinggi. Pada saat atau pada waktu posisi tertinggi, VT-nya sama dengan 0. Kalau VT-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan V0 kuadrat kurang 2
pada posisi tertinggi. Oke, itu yang perlu kamu perhatikan saat bendanya bergerak vertikal ke atas. Kalau ada pertanyaan lain boleh sampaikan melalui WA.